Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, Mimin akan lanjutkan Jari Channel. Terima kasih masih selalu hadir menemani channel Mimin. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Gas. Bab 2061. Keesokan paginya, seluruh kota telah mendengar bahwa Zhou Mi telah mengambil inisiatif untuk menantang Wu Yong dan sangat terkejut. Bahkan belum sampai tengah hari, dan di arena duel perak, sudah dipenuhi oleh banyak orang yang makan melon. Zhou Mi. Pada saat ini, di satu sisi ring, seorang pemuda menggertakkan giginya, dan orang ini adalah Wu Yong, yang berada di peringkat ke-9 di peringkat menengah manusia abadi. Wu Yong ditantang, yang juga berarti itu adalah yang terbaik dari 10 besar, jadi Wu Yong merasa itu memalukan. Tidak, itu dianggap memalukan oleh semua orang yang ditantang. Terutama karena Wu Yong baru saja pensiun dari pernikahannya. Zhou Mi, jika aku tidak memotongmu menjadi ukuran, aku akan mengambil nama belakangmu Zhou. Wu Yong mengepalkan tinjunya dan bersumpah pelan. Tentu saja, saat ini, semua orang masih belum tahu bahwa Zhou Mi menantang Wu Yong untuk Nona Yang Kai. Di belakang punggung Wu Yong, ada sekelompok anggota keluarga Wu Yong. Yonger, jika kamu tidak mencabut lapisan kulit dari Zhou Mi hari ini, jangan mengakuiku sebagai berkah, kata seorang pria tengah bumi abadi. Silsilah keluarga Wu Yong lebih baik daripada silsilah keluarga Yang Kai karena ayah Wu Yong adalah dewa pertengahan bumi sedangkan ayah Yang Kai, Yang Qilu, hanyalah dewa prabumi. Ya ayah. Wu Yong menganggukkan kepalanya dengan kejam. Singkatnya, seluruh keluarga Wu Yong sangat membenci Tang Zichen. At the Yang Residence, Yang Qilu memandang Tang Zichen dengan pandangan bersyukur. Keponakan Zhou, dalam situasi ini, kamu bisa membela putri bungsumu, kebaikan yang besar. Yang Qilu menangkupkan tinjunya ke Tang Zichen. Paman sopan, kata Tang Zichen. Yang Kai berdiri di samping, menatap Tang Zichen tanpa berkedip. Yang Kai tiba-tiba merasa bahwa Tang Zichen sangat tampan, dia bahkan belum pernah melihat Tang Zichen dengan benar sebelumnya. Bukan salahnya, dia hanya memiliki Wu Yong di matanya sebelumnya, yang masih tega melihat orang lain. Yang Qilu berkata, Zhou Mi, saya menghargai niat baik Anda. Jika Anda tidak memiliki kepercayaan diri, belum terlambat untuk membatalkan tantangan, toh tidak ada yang berani mengatakan apapun, paling Anda akan ditertawakan. Hahaha, Paman, tidak apa-apa, ayo pergi. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen memimpin dan berangkat ke ring. Segera Tang Zichen dan yang lainnya tiba. Zhou Mi ada di sini. Ada orang yang berteriak terus-menerus. Tang Zichen berkedip dan berdiri di atas ring. Semua orang melihat ke arah ring dan Tang Zichen berteriak, Wu Yong, keluar. Pada saat ini, Wu Yong, yang belum menunjukkan dirinya, melompat dan terbang ke atas ring. Keduanya saling memandang, dan mata Wu Yong menyemburkan api amarah. Zhou Mi, hari ini, jika aku tidak memotongmu menjadi bubuk, aku akan mengikuti nama belakangmu, kata Wu Yong dengan gigi terkatuk. Menurut aturan tidak tertulis, Wu Yong dapat membunuh Tang Zichen, tetapi Tang Zichen tidak dapat membunuh Wu Yong. Tang Zichen dengan jijik berkata, bahkan kamu pun layak. Aku bergegas ke sini untuk menantangmu, jadi tentu saja aku 100% yakin bahwa aku bisa mengalahkanmu, dan itu dalam satu langkah. Apa? Kerumunan semua tercengang saat mendengar Tang Zichen berkata bahwa dia akan mengalahkan Wu Yong dalam satu gerakan. Apakah Zhou Mi membual tentang ini? Jangankan dia, bahkan peringkat 3 teratas pun tidak akan berani mengatakan bahwa mereka dapat mengalahkan Wu Yong dalam satu gerakan. Sial, Zhou Mi ini, dia akan mati jika dia tidak menyombongkan diri. Saat ini, di sudut live stand, bagus.
Beberapa pria dan wanita terlihat tidak senang. Ini adalah orang-orang yang berperingkat lebih tinggi dari Wu Yong, dan mereka sangat tidak senang melihat Tang Zichen begitu sombong dan mengalahkan Wu Yong dalam satu gerakan, karena bahkan mereka tidak yakin bisa melakukannya. Kalahkan Wu Yong dalam satu gerakan, kecuali si cabul yang menduduki peringkat nomor 1. Orang cabul yang menduduki peringkat nomor 1 di peringkat tengah manusia abadi, dia telah mengalahkan peringkat kelima dalam satu gerakan, kecuali orang ini yang bisa mengalahkan Wu Yong dalam satu gerakan. Mereka semua tidak yakin paru-paru Wu Yong akan meledak saat ini. Zhou Mi, apakah kamu pikir kamu Mei Tianxing? Kalahkan aku dalam satu gerakan. Siapa kamu? Teriak Wu Yong. Tang Zichen tidak mengenal Mei Tianxing dan mendengus. Cobalah dan kamu akan lihat. Zhou Mi, beri aku kematian. Setelah mengatakan itu, Wu Yongten mengeluarkan kekuatan terkuatnya. Ya, dia tidak keberatan. Dia benar-benar memberikan segalanya. Dia ingin melihat apakah Tang Zichen benar-benar dapat mengalahkannya dalam satu gerakan ketika dia mengeluarkan kekuatan terkuatnya. Tang Zichen berdiri diam, lalu tangannya meraih udara kosong. Detik berikutnya, Wu Yong merasa seperti mangsa laba-laba. Dia terjebak di udara yang stagnan, seolah-olah ada sutra yang tak terhitung jumlahnya melilit seluruh tubuhnya. Ini, Wu Yong bodoh. Tang Zichen menjentikkan tangannya yang kosong. Wu Yong menjerit ketika tubuhnya, yang terhenti di udara, terbang keluar dari ring seolah-olah dia ditabrak mobil. Semua orang terpana dengan pemandangan ini. Avatar macam apa ini? Bagaimana bisa begitu kuat? Sepanjang waktu, Wu Yong tidak mendekati jarak 10 meter Tang Zichen, yang berarti bahwa Tang Zichen semuanya terbengkalai. Ada keheningan di arena. Di tengah kerumunan, Star Luo sekarang dipenuhi dengan mata yang menyala-nyala. Star Luo berkata dalam hati, avatar pertama dari teknik keheningan tingkat kedua, metode pelarian hebat itu benar-benar kuat. Aku harus melatihnya, aku harus. Namun, ketika Bintang Luo memikirkan fakta bahwa dia belum memahami avatar ini sama sekali, dia tiba-tiba merasa sangat putus asa. Sebenarnya, Star Luo bisa pergi untuk meminta nasihat Tang Zichen, tapi Star Luo tidak bisa menarik muka. Namun, setelah melihat Tang Zichen melakukan Great Escapement hari ini, Star Luo memutuskan bahwa dia harus menundukkan wajahnya. Penonton terdiam untuk waktu yang lama. Di sisi lain, Yang Qilu berdecak 2 kali dan memuji, sulit dipercaya dia bisa begitu kuat di dunia ini. Fan yang berkata, ayah, saya pikir Zhou Mi pasti bisa bertarung dengan Mei Tianxing yang berada di peringkat nomor 1 di peringkat tengah manusia abadi. Sepupu Yunzi yang lain, Yang Yu, berkata, Mei Tianxing pernah mengalahkan peringkat kelima Laut Valet dengan satu gerakan, sementara Zhou Mi sekarang mengalahkan Wu Yong peringkat 9 dengan satu gerakan, tetapi yang satu adalah peringkat kelima dan yang lainnya adalah peringkat ke-9. Bisakah Zhou Mi benar-benar bertarung melawan Mei Tianxing? Aku agak meragukannya. Fan yang berkata, bahkan jika kamu tidak bisa melawan Mei Tianxing, itu sangat dekat dengan level Mei Tianxing. Hehe, sepupu Yunzi, kamu telah menikah dengan suami yang baik. Yunzi menganggukkan kepalanya penuh kebanggaan, melihat Tang Zichen di atas ring, dia merasa sangat mulia. Yun Meng, yang berdiri di samping Yunzi, sedang tidak dalam suasana hati yang baik saat ini. Saya tidak merasa bahagia, tetapi di dalam hati Yun Meng berpikir bahwa pria yang akan dia temui dalam beberapa hari, dia tidak tahu apakah dia bisa melampaui Tang Zichen. Bagaimana dia berharap pria itu adalah Yuan 10.000 kali lebih baik daripada Tang Zichen, jika tidak, dia tidak akan menjadi Yunzi lagi. Namun, sekarang Tang Zichen bertindak seolah-olah dia adalah banteng. Bagaimana mungkin Yun Meng tidak khawatir di dalam? Tang Zichen berdiri di atas ring, melihat sekeliling ke arah penonton dan berkata, semuanya, saya tidak menantang Wu Yong hari ini tanpa alasan.
Kerumunan hanya memuja Tang Zichen saat ini, jadi apapun yang dikatakan Tang Zichen orang banyak mendengarkan, dan ini adalah waktu terbaik untuk membuktikan ketidakbersalahan Nona Yang Kai. Tang Zichen berkata, saya percaya semua orang tahu bahwa Wu Yong memiliki kontrak pernikahan dengan Nona Yang Kai dari rumah Yang. Namun, kemarin, Wu Yong datang untuk menarik diri dari pernikahan dengan seorang wanita. Apa artinya reputasi untuk seorang wanita yang semua orang mengerti? Tapi Wu Yong melakukannya tanpa ragu-ragu. Wu Yong juga mengatakan kepada orang luar bahwa dia membatalkan pernikahannya karena Nona Yang Kai bergaul dengan pria lain. Karena itu, haruskah saya menantangnya? Benar atau tidak? Tidak mungkin, Wu Yong sebenarnya adalah orang seperti itu. Kerumunan sedang berdiskusi. Wu Yong, yang sudah terbang kering untuk meniup abu, sibuk berteriak, Zhou Mi, kamu berani menuduhku, Yang Kai kamu jalang itu, jelas dia selingkuh, dan kamu bahkan membersihkan namanya. Aku pikirkan objek kecurangannya adalah kamu. Tang Zichen mendengus, Wu Yong, aku tidak menyangka sampai sekarang, kamu masih membingkai, kamu tidak memiliki garis bawah sebagai manusia lagi. Kamu meninggalkan Nona Yang Kai untuk mengejar nyonya keluarga penguasa kelas 5 tertentu, dan Anda masih berani menuduh orang. Apakah Yang Kai telah menipu atau tidak? Minta saja beberapa dokter wanita untuk memeriksanya, Anda berani. Jika tes membuktikan bahwa dia masih tidak bersalah, apakah Anda berani mati di depan umum untuk berterima kasih padanya? Kamu, Zhou Mi, jangan datang untuk mencorengku hanya karena semua orang memujamu sekarang. Konyol, apakah kamu layak membuatku sengaja datang untuk mencorengmu? Kamu, lubang hidung Wu Kurage merokok. Tang Zichen berkata, semuanya percayalah padaku Zhou, Nona Yang Kai sama sekali bukan orang itu, dan sekarang pernikahannya telah dibatalkan. Itu juga, Wu Yong tidak layak untuk Nona Yang Kai. Seseorang di kerumunan berteriak, ya itu tidak layak. Tidak layak menurutku, Zhou Mi adalah satu-satunya yang pantas mendapatkannya. Ya, karena kita sudah pensiun, mengapa kita tidak menikah saja dengan Zhou Mi, wanita yang begitu cantik, hanya Zhou Mi yang layak untuk dimiliki. Banyak pria yang menyembah Tang Zichen di tempat kejadian berteriak, dan banyak orang tahu tentang kecantikan Yang Kai sebelumnya, dan mereka semua percaya bahwa wanita cantik harus layak menjadi pahlawan. Di tengah keramaian, Yang Kai tampak malu. Namun, jantung Yang Kai berdebar kencang, tidak berani menatap Tang Zichen. Yang juga malu adalah Yang Qilu, Yun Zi, dan lainnya. Tidak bisa disalahkan pada orang-orang yang bosan itu, memang Tang Zichen yang terlalu menonjol. Orang-orang yang berpikir bahwa wanita cantik harus diberi persetujuan. Tang Zichen tersenyum dan berkata, jangan mengolok-olok saya, saudara-saudara, saya sudah memiliki keluarga, dan sejujurnya ini adalah sepupu Yang Kai. Oh, sayang sekali. Sayang sekali, Nona Yang Kai yang begitu cantik tidak cocok dengan Tuan Zhou. Saya tidak tahu siapa yang akan saya hargai. Sungguh lelucon, seorang pria dengan 3 istri dan 4 selir bukanlah apa-apa. Saya sarankan senior Zhou tidak peduli sepupu apapun, bawa mereka bersama. Tiba-tiba, banyak orang bergema, berteriak ya, bawa mereka semua. Tanpa berkata-kata, Tang Zichen berteriak, baiklah, semuanya, hari ini saya telah membuktikan bahwa Nona Yang Kai tidak bersalah, tolong jangan dengarkan wajah jahat Wu Yong lagi, baiklah, tidak ada yang perlu dibubarkan. Tepat pada saat ini, sebuah suara keluar, menghina anakku, kamu pikir kamu ingin pergi. Semua orang terkejut dan segera melihat Earth Immortal yang kuat perlahan terbang keluar. Itu adalah ayah Wu Yong, Wu Longquan. Ya Tuhan, mungkinkah dia akan mengambil tindakan terhadap Zhou Mi? Melihat Wu Longquan terbang keluar, semua orang takut konyol.
Wulongkuan adalah dewa pertengahan bumi, jika orang sekuat itu bergerak, Zhou Mi akan mati. Bahkan Yang Qilu, di depan Wulongkuan ini, akan mati tanpa tempat pemakaman. Di tengah kerumunan, wajah Yang Qilu berubah drastis dan tentu saja, Yang Kai, Yunzi, dan yang lainnya, semuanya pucat pasi. Yang Qilu berkata tercela. Yunzi sibuk paman, apa yang harus dilakukan? Ah, kamu cepat paman suamiku. Yang Qilu berkata, kuku Wulongkuan dapat memusnahkan seluruh keluarga saya, bagaimana saya bisa menyelamatkan? Yunzi takut pingsan. Yun Meng di sampingnya juga memiliki hati yang gemetar, meskipun Yun Meng tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tang Zichen sekarang, Yun Meng juga tidak ingin Tang Zichen mati. Tubuh Yang Qilu gemetar, aku benar-benar tidak menyangka ketidakberdayaan Wulongkuan berada di luar imajinasi. Kupikir dia tidak akan memiliki wajah untuk keluar dan membunuh Zhou Mi untuk tantangan terbuka semacam ini, tetapi aku tidak menyangka bahwa dia akan melakukannya. Tang Zichen menoleh ke belakang dan melihat pertengahan Earth Immortal yang kuat. Tang Zichen gemetar di dalam. Selesai, tidak mungkin dia akan mati. Apakah dia berani menantangku secara terbuka dan jujur? Wulongkuan itu berdiri di depan Tang Zichen, memandangnya dengan merendahkan, seperti semut. Wulongkuan mendengus, Zhou Mi, kamu menghina putraku dan masih ingin pergi. Tang Zichen berkata, senior, saya menantang Wu Yong hari ini secara terbuka, dan ada untuk melakukan penghinaan. Apakah aku mengatakan sesuatu tentang itu sebagai tantangan? Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan tentang inferioritas putraku terhadapmu. Namun, mengenai penarikan putraku dari pernikahan, jelas bahwa Jalang Yang Kai itu tidak tahan dengan kesepian dan tidur dengan pria liar, tetapi Anda telah menjadi hitam dan putih dan mengatakan bahwa putra saya meninggalkan Yang Kai untuk mengejar orang lain. Bukankah Anda menghina putra saya dengan melakukan itu? Wulongkuan meraung. Tang Zichen berkata, saya tidak berbicara omong kosong. Nona Yang Kai memang telah menepati kata-katanya dan tidak pernah melanggar setengah dari peraturan. Kamu pikir apa yang kamu katakan adalah dirimu? Hari ini kamu menghina anakku, jangan salahkan aku, karena bersikap kasar. Tang Zichen berkata dengan marah, senior, dengan begitu banyak orang yang menonton, apakah kamu akan membunuhku untuk putramu? Apakah aneh membunuhmu, seekor gripon? Jadi bagaimana jika begitu banyak orang yang menonton, apakah kamu diizinkan untuk menghina putraku dan tidak mengizinkanku membunuhmu? Cahaya dingin melintas di mata Wulongkuan. At this moment, Yang Qilu flew out. Longkuan senior, tunjukkan belas kasihan. Yang Qilu berdoa. Yang Qilu, kamu masih berani lari, kamu juga ingin mati bersama kan? Senior Longkuan, maafkan saya minta maaf atas nama Zhou Mi kepada Anda. Ya, putri kami Yang Kai yang tidak menjaga dirinya sendiri, tidak tahan kesepian dan bergaul dengan para pelayan. Maaf, putriku tidak layak untuk putramu, tolong maafkan Zhou Mi. Masalahnya sudah sampai seperti ini, Yang Qilu hanya bisa mematahkan gigi depannya dan menelannya ke dalam mulutnya. Di luar panggung, Yang Kai dengan air mata berlinang, di depan umum oleh ayahnya berkata, dia tidak tahan kesepian bergaul dengan para pelayan, ini sangat tidak berdaya, dia tidak membenci ayahnya sehingga merusak reputasi putrinya, di bawah kekuatan, dan apa yang bisa dilakukan. Hati Tang Zichen bergetar, Yang Qilu benar-benar berkata dengan sangat buruk, apakah Anda masih menginginkan reputasi putri Anda? Tang Zichen akhirnya mengerti mengapa Yang Kai bercerai, tidak ada orang yang mengejar Yang Kai sebelum berani berbicara untuknya, karena itu akan menyinggung Wulongkuan, kecuali seseorang yang tidak takut menyinggung Wulongkuan. Qilu dan yang lainnya, sangat berterima kasih kepada Tang Zichen. Tang Zichen segera berteriak, tunggu. Wulongkuan mendengus, Zhou Mi, apa lagi yang ingin kamu katakan?
Tang Zichen berkata, semuanya tolong jangan dengarkan omong kosong senior Yang Qilu. Yang Kai jelas gadis yang baik, bukan orang seperti ini. Yang Qilu terpaksa berbicara tentang putrinya sendiri untuk menyelamatkan hidupku. Tolong percayalah padaku, Yang Kai adalah gadis yang baik. Yang Qilu berteriak, Zhou Mi, kamu diam. Wajah Wu Longquan ditarik, dia tidak menyangka bahwa saat ini, Tang Zichen akan benar-benar berbicara untuk Yang Kai seperti ini, bahkan ayah Yang Kai telah menyerah dan dia masih berbicara keras. Seluruh ruangan sunyi, sebenarnya semua orang bisa melihat bahwa mungkin Yang Qilu terpaksa melakukannya. Pada saat seperti ini, hal terbaik yang harus dilakukan Tang Zichen adalah meminta maaf kepada Wu Longquan dan mengatakan bahwa Yang Kai memang pelacur, sehingga dia bisa menyelamatkan nyawanya. Sayangnya, Tang Zichen tidak, dan sebenarnya tidak takut mati. Di luar panggung, Yang Kai menangis pertama kali dia disentuh oleh seseorang yang menangis dengan sangat pedih. Saat ini, jika Tang Zichen berdiri di sampingnya, dia pasti akan melompat ke arahnya dan memeluknya terlepas dari suami sepupunya. Yun Meng memarahi dengan marah, tidak hidup ini, jam berapa sekarang? Seorang pria besar dapat membungkuk dan meregangkan dia tidak tahu. Wu Longquan menggertakkan giginya, Tang Zichen, bagus, bagus, bagus. Tang Zichen terdiam, baik, saudari. Mesin pembunuh Wu Longquan telah ditumpuk tinggi. Wu Longquan berkata, Yang Qilu, meskipun kamu mengatakan yang sebenarnya, sayangnya, reputasi putraku telah dirusak oleh Zhou Mi, dan tidak peduli kebenaran apa yang kamu katakan sekarang, itu tidak dapat diselamatkan. Jadi, maaf, Tang Zichen, dia harus mati. Pada saat ini, sudut mulut Xing Luo, yang berdiri di tengah kerumunan, terangkat dengan jijik. Saya yakin Wu Longquan tidak menanyakan dengan benar tentang hubungannya dengan Tang Zichen sebelum dia pergi, tapi tentu saja itu bukan kesalahan Wu Longquan, karena tidak banyak orang yang tahu tentang hubungannya dengan Tang Zichen. Wu Longquan hendak bergerak ketika Xing Luo berkata, siapapun yang berani menyentuh temanku, kamu harus mencobanya. Semua orang segera mengikuti suara itu dan melihat bahwa itu adalah Nona Xing Luo. Ini Nona Xing Luo. Kerumunan itu terkejut. Tang Zichen memandang Star Luo dan tersenyum sedikit. Tang Zichen tahu bahwa Star Luo pasti akan maju. Tang Zichen juga dipenuhi rasa takut di dalam. Jika dia tidak mengenal Star Luo, bahkan jika dia jenius, dia tidak akan bisa hidup sama sekali. Orang lain tidak memberimu kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Jenius adalah tidak berguna. Ketika Wu Longquan melihat Nona Star Luo, wajahnya berubah beberapa kali, dan dia bahkan tanpa sadar mundur selangkah saat menghadapi pelarian Star Luo, seolah-olah Star Luo secara tak terlihat memiliki kekuatan yang menindas. Namun, Wu Longquan tahu bahwa kekuatan Star Luo sendiri sama sekali bukan tandingannya, dan alasan mengapa dia merasa bahwa Star Luo secara tak terlihat memberikan kekuatan yang menindas adalah karena garis keturunan keluarga di belakangnya. Itu seperti ketika rakyat jelata melihat pangeran dan putri, mereka merasa membawa kekuatan yang mengintimidasi. Bintang Luo berdiri di depan Tang Zichen, memandang Wu Longquan dan berkata, kamu ingin membunuh temanku. Ini, Wu Longquan tidak tahu bagaimana Zhou Mi bisa menjadi teman Tang Zichen. Nona Xing Luo, kenapa Zhou Mi adalah temanmu? Wu Longquan berkata, pada saat ini, nada suaranya sama sekali tidak arogan seperti barusan. Nada suara Star Luo dipenuhi dengan penghinaan, mungkinkah aku masih perlu melapor kepadamu ketika aku berteman? Tidak, Nona Xing Luo salah paham. Keringat dingin muncul di dahi Wu Longquan. Yang Qilu melihat wajah gugup Wu Longquan halus di dalam, biarkan dia juga mengalami bagaimana rasanya ditindas. Tentu saja, Yang Qilu melihat Nona Xing Luo, yang bahkan akan membela Tang Zichen, juga sangat terkejut. Posisi Tang Zichen di hati Yang Qilu tiba-tiba menarik beberapa lapisan.
Bahkan sebuah pemikiran muncul di dalam hati Yang Qilu, bukankah para penonton tadi mengatakan bahwa seorang wanita cantik cocok dengan seorang pahlawan? Yang Qilu awalnya tidak pernah setuju, lagi pula, Tang Zichen adalah suami Yunzi, Yunzi adalah putri saudara perempuannya, dan mencuri menantu seorang kerabat bukanlah hal yang mulia untuk dilakukan. Namun, Tang Zichen bahkan Nona Xingluo berdiri untuknya, ini membuat hati Yang Qilu naik ke dalam. Sebelum godaan mutlak, pikirkan kerabatnya lagi. Star Luo mendengus, maafkan kamu karena tidak berani melihat siapa dirimu, kamu juga berani berteriak di sini, bukankah menurutmu kamu adalah tuan kelas 6, sangat mengesankan. Tidak, Nona Xingluo salah paham denganku. Wu Longquan dengan sibuk melambaikan tangannya dan berkata, Xingluo berkata, apakah Anda masih berpikir bahwa teman saya yang menghina putra Anda? Apakah Anda percaya bahwa ada 100 cara bagi saya untuk membiarkan putra Anda, Wu Yong, mati? Kaki ketakutan Wu Longquan melemah. Wu Longquan menangis dan berkata, Nona Xingluo, saya salah, saya seharusnya tidak mengandalkan kekuatan saya dan menyukai putra saya. Zoomi benar, memang putra saya yang meninggalkan Yang Kai yang memiliki status lebih tinggi untuk mengejar seorang wanita dengan status yang lebih tinggi. Namun, putra saya mengatakan bahwa Nona Yang Kai yang menipu saya agar tidak jatuh ke dalam kehinaan. Maaf, saya yang mengajari putra saya dengan buruk. Xingluo apa? Tang Zichen segera berkata, mohon maaf, Anda dan Wu Yong, segera minta maaf kepada Nona Yang Kai. Ini tentu saja. Wu Longquan segera memanggil putranya. Yonger, belum minta maaf pada Nona Yang Kai. Oh, Wu Yong enggan di dalam tapi dia harus melakukannya. Wu Yong berkata kepada Yang Kai, maaf, Yang Kai, aku menjebakmu, aku tercela, aku tidak tahu malu, aku tidak pantas untukmu. Wu Longquan juga berkata, Nona Yang Kai, kalian orang dewasa tidak ingat kesalahan penjahat, selamatkan putraku. Yang Kai menggigit bibirnya, air mata berlinang, tentu saja, dia tersentuh, jika bukan karena Tang Zichen, dia akan menjadi pelacur yang diteriaki semua orang padanya. Tang Zichen berkata kepada Yang Kai, Nona Yang Kai, beritahu Wu Yong, sekarang Andalah yang akan membatalkan pernikahan Anda. Yang Kai berkata kepada Wu Yong, kamu penjahat, kamu tidak punya hak untuk menarik pernikahanmu dariku, sekarang aku secara resmi memberitahumu bahwa kamu telah menarik diri dari pernikahanku, mulai sekarang kita tidak lagi memiliki hubungan apapun. Wajah Wu Yong berkedut, tapi dia tidak berani mengatakan apapun. Wu Longquan berkata, Nona Xingluo, saya berharap Anda menjadi mulia. Saya pasti akan mendidik anak saya dengan baik di masa depan. Xingluo mendengus, kamu juga memikirkannya. Tentu saja, kalau begitu kita pergi dulu. Wu Longquan menyebut Wu Yong dan segera terbang. Tentu saja, Star Luo tidak bisa meninggalkannya, lagi pula, Star Luo sendiri tidak memiliki banyak energi dan hanya mengandalkan sejarah keluarganya, jadi senang melihatnya pergi. Tang Zichen berkata, terima kasih. Sama-sama, kalau begitu aku pergi dulu. Bagus. Star Luo juga langsung terbang menjauh, tidak ingin menjadi pusat perhatian. Tang Zichen berteriak, semuanya ayo bubar, terima kasih atas dukungan kalian. Kerumunan pemakan melon, itulah sebabnya mereka bubar, tetapi apa yang terjadi hari ini pasti akan menjadi pembicaraan di kota di kedai teh dan restoran utama. Yang Qilu sekarang santai di dalam dan membungkuk pada Tang Zichen, berkata terima kasih Tuan Zhou. Baiklah, kita tidak harus sopan, kamu adalah paman Yunzi, jadi tentu saja, kamu juga pamanku. Ya, pikiran Yang Qilu mengembara, tidak tahu harus memikirkan apa. Tang Zichen terbang ke bawah dan datang ke sisi Yunzi. Kebetulan Yang Kai juga berada di sebelah Yun Meng.
Yunzi ingin melompat ke pelukan Tang Zichen, tetapi Yunzi tepat pada waktunya untuk melompat dan orang lain selangkah lebih maju. Itu Yang Kai yang berteriak, "Zhou Mi," dan kemudian, mengabaikan tatapan semua orang, melompat ke Tang Zichen dan memeluknya erat. Ini, Tang Zichen memandang Yunzi dan semua orang dengan wajah polos. Yunzi merasa malu, sementara Yun Meng dalam hati bersenandung, "Cabul, menurutku inilah yang kamu inginkan." Tang Zichen tidak membiarkan Yang Kai memeluknya terlalu lama dan dengan cepat mendorongnya menjauh. "Yunzi, ayo pergi, kita pulang." Tang Zichen memeluk Yunzi dan bergegas pergi. Yang Kai memandang Tang Zichen agak bingung. Salah satu saudari Yang Kai berkata, "Kak, jangan lupa, dia suami sepupu, tidak baik mencuri suami dari sepupunya." Tidak lama setelah Tang Zichen dan Yunzi pergi, seorang bocah laki-laki berlari ke Tang Zichen dan berkata, "Kakak, seseorang memintaku untuk memberimu catatan." Mengatakan itu, bocah lelaki itu menyerahkan catatan itu kepada Tang Zichen. Tang Zichen mengambil catatan itu, hanya untuk melihat alamat yang tertulis di catatan itu. Tang Zichen bertanya pada Yun Zichen, "Di mana alamat ini?" 589 Highland Street. "Aku tahu, tapi apa arti alamat ini?" Tang Zichen berkata, "Saya pikir itu seharusnya di mana 1000 ekstremitas dan yang lainnya tinggal. Saya malu untuk mengatakan bahwa saya belum pergi mencari mereka bahkan setelah datang ke benua Upper Vale Yama begitu lama." Tang Zichen segera pergi ke alamat itu, dipimpin oleh Yunzi. Tang Zichen pun tiba. Begitu dia tiba di kompleks No. 589, Tang Zichen melihat Mu Qianji, api kecil, Tang Huan, Lu Yuxi, murid ungu, dan lainnya, yang kebetulan baru saja kembali dari luar. "Cici, Zichen, kamu sudah tiba begitu cepat." Mu Qianji tersenyum bahagia saat melihat Tang Zichen, "Sebenarnya mereka baru saja tiba. Apakah kalian juga pergi kering untuk melihatku berduel?" tanya Don. "Benar. Lalu mengapa kamu tidak menemukanku saja daripada memberiku catatan itu, dan karena kamu semua ada di sana, bukankah lebih baik menemukanku secara langsung?" Tang Zichen terdiam. "Oh, kami tidak akan berani." Mu Qianji menundukkan kepalanya dan berkata. Little Fire berkata, "Kakak Chen, kamu sangat kuat, kami merasa ada celah yang sangat besar denganmu, terutama beberapa dari mereka semua merasa tidak berharga untukmu, jadi mereka tidak berani menemukanmu di orang, mereka hanya ingin memberi Anda catatan, jika Anda masih menyukainya, karena Anda akan datang, jika Anda tidak lagi menyukai mereka Anda pasti akan mengabaikannya, dan selamatkan diri Anda dari rasa malu secara langsung." "Omong kosong." Tang Zichen menegur. "Kamu telah mengikutiku begitu lama dan kamu masih mengatakan hal-hal seperti itu, aku adalah tipe orang sepertiku, benar Tang, aku lebih suka tidak kehilangan siapapun di sini daripada kamu," kata Tang Zichen. Yunzi di sebelahnya merasa tersengat ketika mendengar kata-kata Tang Zichen. Mu Qianji sibuk berkata, "Zichen, jangan bicara omong kosong, tidak baik bagi Putri Yunzi untuk mendengarnya." Tang Zichen memandang Yunzi dan berkata, "Itu tidak termasuk kamu." "Oh." Yunzi mengangguk tanpa berkata-kata. Little Fire tersenyum, "Kakak Chen, cepatlah masuk, kami menemukan tempat tinggal di sini setelah kami datang ke benua Feiyan atas. Benua Feiyan atas ini benar-benar penuh dengan orang-orang kuat, kami pembudidaya abadi. Status kami terlalu rendah, jadi kita hidup di sisi yang salah. Jika kita ingin hidup lebih terpusat, kita harus tinggal di penginapan. Namun, ada beberapa penginapan yang hanya mengizinkan yang abadi untuk tinggal." Tang Zichen berkata, "Tidak masalah jika sedikit lebih jauh, aku juga akan tinggal di sini mulai sekarang." "Kakak Chen, tapi jangan, lebih baik kamu tinggal di rumah Paman Yunzi."
Ya, kamu pasti telah menyinggung Wulongkuan hari ini, meskipun Wulongkuan tidak berani membunuhmu hari ini, bukan berarti dia tidak berani membunuhmu secara diam-diam, tidak aman di sini. Tang Huan dan yang lainnya juga sibuk menasihati. Yunzi juga mengangguk, suamiku, mari kita kembali, kamu sangat berbakat, ada banyak orang yang iri padamu, ini benar-benar tidak aman di sini. Meskipun aku mengerti keinginanmu untuk bersama orang yang kamu cintai, kamu pasti masih hidup agar mereka menjadi lebih baik. Mu Qianji berkata, Nona Yunzi benar, kami hanya memiliki harapan jika Anda masih hidup, selain itu, kami tidak punya waktu untuk bergaul dengan Anda sekarang, kami harus bekerja keras setiap saat untuk berkultivasi dan berusaha untuk melangkah ke alam abadi, secepatnya. Tang Zichen memikirkannya dan mengangguk, aku bisa kembali ke kediaman yang, tapi kita sudah berpisah selama berbulan-bulan, tidak mungkin untuk bertemu dengan terburu-buru dan pergi, setidaknya mari kita bersenang-senang bersama hari ini, aku akan berangkat besok sebelum terlambat. Baik-baik saja maka. Tang Zichen berkata kepada Yunzi, Yunzi, kembali dulu dan beritahu pamanmu bahwa aku akan kembali besok paling lambat lusa. Maka kamu harus berhati-hati. Jangan khawatir. Yunzi pergi lebih dulu. Tang Zichen memasuki rumah 589. Ini adalah rumah yang kami sewa sementara. Lingkungannya tidak buruk, cukup sepi. Daerah ini penuh dengan rumah sewaan, kebanyakan disewakan kepada mereka yang berkultivasi abadi, kata Mu Qianji. Apakah aman di sini? Tang Zichen bertanya. Itu harus dianggap aman karena pemilik tanah ini memiliki garis keturunan keluarga besar di Pulau Upper Fellows, jadi biasanya tidak ada yang berani menimbulkan masalah di sini. Bagus. Yang tidak diketahui Tang Zichen adalah keberadaannya telah diketahui oleh beberapa orang yang berkepentingan dengan masalah ini. Malam itu Tang Zichen dan Mu Qianji dan yang lainnya berkumpul di rumah 589 untuk makan malam, sementara ada beberapa indera abadi menyapu seluruh benua Yan pemupukan atas karena wilayah Tang Zichen bahkan lebih rendah, jadi dia tidak dapat mendeteksi pindaian of Immortal Sense lebih kuat dari miliknya. Kakak Chen, sudah berapa lama kamu berada di benua Fei Yan atas? Kami sangat mengkhawatirkanmu. Tang Zichen berkata, maaf tentang ini, tetapi ketika saya berada di kerajaan abadi Yunluo, saya pikir saya berada dalam krisis dan menyuruh Anda pergi dengan cepat, tetapi saya tidak keluar dari situ lama, dan Anda tidak tahu, menyebabkan Anda mengkhawatirkan saya begitu lama. Ketika saya tiba di Upper Fellowship, saya tidak tahu di mana Anda berada. Jadi saya tidak dapat menemukan Anda. Apalagi setelah tiba di Upper Fellowship Yan Kontinen, saya memuja Master Pil Abadi pada hari pertama, dan setelah itu, saya tenggelam dalam pil abadi dan tidak memiliki gangguan, jadi saya tidak menanyakan tentang kalian. Hehe, kakak Chen tidak perlu menyalahkan dirinya sendiri, populasi di sini sangat besar, kami hanya orang kecil, kamu bahkan tidak bisa bertanya-tanya. Lu Yuxi bertanya, Su Chen, bagaimana kamu keluar dari bahaya di kerajaan abadi Yunluo? Mengapa Kaisar tidak membunuhmu? Ngomong-ngomong, terima kasih kepada Mr. Luo. Mr. Luo lah yang menggunakan koneksinya untuk menakut-nakuti Yun Zhan agar tidak berani memakan sumsum tulangku dan menjadi jujur AA di depanku. Jadi begitu. Namun, bagus untuk datang ke benua Feyama atas, ini adalah tempat terbaik untuk menumbuhkan keabadian, kata Mu Qianji. Tang Zichen melirik mereka, dan masing-masing, mereka telah mencapai semi-abadi. Paman Chen, kita semua semi-abadi, tapi sayangnya untuk menjadi abadi aku merasa jalan masih panjang, kata Zitong. Semua orang menganggukkan kepala. Yan Xinyi tersenyum, setelah mencapai semi-abadi, aku menyadari betapa kuatnya kamu, Windy. Sisun, dari mana ini dimulai? Untuk berpikir bahwa pada hari itu, kamu mencapai semi-abadi dan menjadi abadi segera setelah kamu mencapai alam abadi.
Kita, di sisi lain, masih belum tahu kapan kita akan menjadi, dan kamu tidak, saya pikir Anda tidak terlalu kuat ketika Anda membandingkan keduanya. Ya, ya. Untuk bisa menjadi keluargamu, kami beruntung dalam 3 kehidupan, tapi kami ragu-ragu. Baiklah, baiklah, banyak omong kosong, minumlah, jangan mabuk malam ini. Saat ini, di kediaman Yang suamiku, dia pergi ke Highland Street untuk bertemu dengan teman-temannya, kata Yun Zi kepada Yang Qilu. Dia masih punya teman. Teman apa? Cloud Valet memberitahu Tang Zichen tentang apa yang terjadi di dunia roh. Jadi dia naik dari alam bawah, tidak heran dia begitu kuat. Yang Qilu sangat terkejut. Tak satu pun dari orang-orang yang terbang dari alam bawah adalah orang-orang yang luar biasa, karena lingkungan kultivasi di alam bawah puluhan ribu kali lipat dari alam abadi, dan untuk dapat berkultivasi menjadi dewa di tempat yang begitu keras, apa yang bisa dilakukan oleh orang yang luar biasa. Oleh karena itu, bakat dari mereka yang naik dari alam bawah sebanding dengan orang-orang yang paling menonjol di alam abadi. Yang Qilu berpikir sejenak dan berkata, Zoomi, dia agak impulsif. Mengapa? Jika aku tidak salah, Wulongkuan pasti tidak mau. Mungkin, dia sudah memiliki Immortal Sensei pada Zoomi, dan akan membunuhnya jika dia menemukan kesempatan. Bagaimana dengan itu? Bahkan jika kita tidak membunuhnya, aku khawatir tidak ada teman Zoomi yang akan hidup, dan Wulongkuan akan lebih bahagia jika dia bisa membuat Zoomi sengsara. Paman, kamu harus menyelamatkan suamiku. Yunzi, Paman benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Jika aku adalah lawan Wulongkuan, bagaimana mungkin aku masih mendapat banyak masalah? Dia adalah dewa bumi tengah, aku dewa prabumi, aku hanya seekor semut di matanya. Dia dapat memusnahkan seluruh keluargaku dengan satu jari tanpa sepatah kata pun. Sekarang aku khawatir Wulongkuan tidak dapat membunuh Zoomi dan akan menembakku. Lagi pula, Zoomi adalah nona teman Xing Luo, tapi kita bukan. Tidak peduli seberapa peduli nona Xing Luo, dia tidak akan peduli dengan rumah yang kita akan. Yunzi tercengang, tidak menyangka masalah ini tidak terselesaikan sama sekali. Nona Xing Luo turun tangan dan hanya menyelamatkan nyawa Zoomi sendirian. Yang Qilu menghela nafas, ini salah perhitungan saya, seandainya saya tahu, jangan biarkan Zoomi pergi untuk membuktikan bahwa Yang Kai tidak bersalah. Apa itu tidak bersalah? Bahkan jika mengorbankan Yang Kai, jadi apa? Lebih baik dari sekarang, seluruh rumah yang dirindukan. Paman, apakah kamu tidak punya teman yang mengenal beberapa dewa pertengahan bumi? Hahaha. Yang Qilu tertawa dengan menyedihkan. Yunzi, pertengahan bumi abadi, di mana kamu akan berteman denganku? Seorang dewa prabumi, kamu terlalu banyak berpikir. Tapi, selalu ada seseorang, yang dulunya satu level denganmu, lalu dia mengupgrade teman-temannya, kan? Orang-orang sangat realistis. Saya memang punya teman baik, tapi kemudian dia menjadi dewa bumi tengah, dan saya masih di tempat yang sama. Setelah itu, kontaknya berkurang, perlahan, tidak ada hubungan. Saya tidak mencarinya sekarang, orang mungkin tidak melihat saya. Paman, kita harus mencobanya juga. Kamu benar, aku akan mencobanya. Yunzi, sisi Zoomi, Paman benar-benar tidak punya tenaga untuk mengaturnya. Jika kamu benar-benar ingin menyelamatkannya, pergilah ke Master Zoomi. Dengan Zoomi, Master Pil abadi tingkat ketiga, kamu harus bisa melakukannya. Oke, aku akan segera pergi. Saat ini, di rumah Wulongkuan. Wulongkuan sedang duduk di ruang kerjanya dengan wajah dingin. Dalam benak Wulongkuan, sebuah gambaran muncul, di mana Tang Zichen dan kerabatnya sedang minum dengan bebas. Itu benar, Immortal Sensei Wulongkuan sedang menyapu Tang Zichen tanpa pemberitahuan sesaat pun. Sejak duel hari ini, ia telah menyapu tubuh Tang Zichen. Bagaimana mungkin Wulongkuan bersedia? Dia setidaknya adalah seorang immortal di tengah bumi. Kejadian hari ini pasti akan terjadi.
Itu pasti akan membuatnya menjadi bahan tertawaan di tengah lingkaran Earth Immortal. Zoumi, jadi ternyata kamu adalah seorang Ascendan, dan kamu memiliki begitu banyak anggota keluarga lainnya. Bagus, bagus. Wajah Wu Longquan menjadi juling. Aku akan memberimu rasa bagaimana rasanya kehilangan orang yang dicintai. Nona Xingluo membuatmu tetap hidup, tapi sayangnya itu tidak membuat keluargamu tetap hidup. Juga, Yang Qilu, huff. Setelah Wu Longquan selesai berbicara, seluruh tubuhnya menghilang ke ruang belajar. Saat ini, Yang Qilu sedang dalam perjalanan ke rumah seorang teman yang pernah dimilikinya. Tidak peduli apa, Yang Qilu akan memohon kepada teman itu untuk pergi ke rumah Wu Longquan dan berbicara dengannya untuk menyelamatkannya dari malapetaka ini. Pada saat ini, Yang Qilu tiba-tiba mendengar sebuah suara dari belakangnya. Kemana kamu ingin pergi pada jam selarut ini? Yang Qilu berbalik dan melihat bahwa itu adalah Wu Longquan. Wu Longquan. Wajah Yang Qilu menjadi pucat. Wu Longquan mendengus. Yang Qilu, aku tahu kemana kamu ingin pergi, ya. Longquan senior, kamu. Yang Qilu, aku tidak bisa membunuh Zoumi hari ini. Tetapi kamu tidak akan selamat. Awalnya aku tidak ingin membunuhmu, tapi sayangnya kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan. Kamu seorang pra-Earth Immortal. Anakku membatalkan pernikahannya, dan kamu masih berani tidak patuh. Jika kamu tidak patuh, maka kamu tidak patuh. Kamu benar-benar berani menyelamatkan muka untuk putrimu. Hahaha, kamu benar-benar berpikir bahwa orang atas ini pulau adalah tempat yang masuk akal, bukan begitu? Yang Qilu berkeringat dingin dan berlutut. Longquan senior, saya salah, tolong selamatkan saya. Memaafkanmu. Apa menurutmu itu mungkin? Senior, aku benar-benar salah. Teriak Yang Qilu, mungkin karena tenang dan damai tidak menyinggung siapapun, menjalani kehidupan yang damai, jadi secara tidak sadar mengabaikan banyak hal yang tidak boleh diabaikan, tetapi ini kejam alam abadi, tidak ada hukum, tidak ada aturan, hanya kekuatan. Matilah. Wu Longquan juga tidak ingin berbicara omong kosong, satu jari digagalkan. Yang Qilu merasa tubuhnya ditikam sekaligus, tanpa perlawanan, seolah-olah surga akan membunuhnya. Dia tidak berdaya. Yang Qilu jelas merasa bahwa nafas hidupnya sedikit sekarat. Aku benar-benar tidak bahagia. Bibir Yang Qilu bergetar saat dia melihat kota Yanzu atas yang damai dan makmur di bawah kakinya. Seseorang yang telah tinggal di sini selama ratusan juta tahun harus mengucapkan selamat tinggal kepada dunia seperti ini. Betapa tidak menyenangkannya. Tentu saja, hal yang paling penting adalah bahwa jika dia meninggal, Yang Mansion mereka akan hilang, karena selain dia menjadi pra-Earth Immortal, putra terkuat Yang Mansion mereka hanya berada di tingkat mortal immortal. Tingkat abadi untuk menyatukan keluarga, dan rumahnya akan segera hancur berantakan. Beberapa detik kemudian, Yang Qilu kehilangan kesadaran dan tubuhnya jatuh dari langit ke tanah. Bang! Itu jatuh ke jalan dan segera menyebabkan kerumunan. Ya, itu Yang Qilu. Segera, seseorang mengenali identitasnya, dan saya yakin tidak butuh waktu lama bagi seseorang dari kediaman yang untuk diberitahu. Segera setelah kematian Wu Longquan, dia pergi ke jalan Gaolan untuk mencari Tang Zichen. Wu Longquan menggertakkan giginya, bajingan kecil, Yang Qilu sudah mati. Berikutnya, tidak, beberapa berikutnya, adalah kerabatmu itu, tidak ada dari mereka yang akan hidup kecuali kamu. Aku tidak akan membunuhmu, hanya keluargamu, jadi bagaimana jika Nona Xingluo mengetahuinya? Wu Longquan tahu bahwa bahkan jika Tang Zichen dan Nona Xingluo berhubungan baik, tidak mungkin baginya untuk membalas dendam pada Wu Longquan atas pembunuhan keluarga Tang Zichen. Lagi pula, dia, Wu Longquan, juga seorang pertengahan bumi abadi dan memiliki banyak teman dengan level yang sama. Klan bintang bukanlah keluarga yang paling kuat, jadi tidak mungkin baginya untuk menemukan masalah bagi keluarga Tang Zichen, dan Star Luo belum bisa mewakili klan bintang. Bersambung.